Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu setiap hari mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap terus bersemangat di dalam belajar walaupun kalian selama ini belajar di rumah bersama orang tua dan adik kakak kalian di rumah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita masuk dalam tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Sedangkan materi kita pada pagi hari ini adalah pidato. Kalian sudah tahu apa itu pidato? Kalian sudah pernah melihat orang berpidato? Sekarang kalian harus tahu pidato itu apa. Pidato itu adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Jadi anak-anak, pada saat berpidato itu diperlukan adanya orator dan audensi. Apa itu orator? Apa itu audensi? Orator itu adalah orang yang berpidato. Sedangkan audensi itu adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Teks pidato itu biasanya berisi tema-tema tertentu. Misalnya teks pidato tentang peringatan hari gerakan 1 juta pohon. Nah, kalian bisa buka di Bupenamu halaman 95. Di situ ada contoh teks pidato peringatan hari gerakan 1 juta pohon. Di situ kalian baca baik-baik dari selamat pagi, yang terhormat, dan seterusnya sampai di halaman 96. Kalian baca baik-baik ya. Nah, dari teks pidato itu, informasi yang ingin disampaikan oleh orang yang berpidato atau orator tersebut adalah hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang tinggal di dalamnya. Itu adalah informasi yang disampaikan oleh orator. Nah, di situ orator mengajak pembaca atau kalian sendiri untuk melestarikan hutan untuk keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia dan makhluk hidup lain di bumi agar tetap terjaga. Itu adalah informasi yang disampaikan oleh orator. Orator itu adalah orang yang berpidato, sedangkan orang yang mendengarkan orator pidato itu disebut dengan audensi. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita masuk kepada materi isi teks pidato. Isi teks pidato itu pidato terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama itu adalah salam pembukaan. Pada salam pembukaan ini biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya itu adalah selamat pagi, salam sejahtera, dan sebagainya. Yang kedua, bagian yang kedua dari teks pidato ini adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini berisi tentang kalimat sapaan terhadap audensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan sebagainya ya. Bagian yang ketiga dari teks pidato adalah isi. Pada bagian isi ini terdapat informasi yang akan disampaikan atau inti informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato.
Ya, itu adalah bagian isi. Nah, bagian yang keempat itu adalah kalimat penutup. Pada kalimat penutup ini, pada bagian teks pidato itu berisi tentang kesimpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Bagian yang kelima itu adalah salam penutup. Salam penutup ini adalah bagian akhir dari teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya selamat pagi dan terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Mengidentifikasi teks pidato. Ini bagian pertama ya. Nah, untuk teks pidato, kita membuat teks pidato, kita harus melalui langkah-langkah sebagai berikut kalau kita menulis teks pidato. Yang pertama itu adalah kalian harus menentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema itu sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Itu kalian bisa buka, lihat di buku pena halaman 107 ya. Itu langkah yang pertama dalam menulis teks pidato. Langkah yang kedua setelah menentukan topik atau tema pidato, kalian harus mengumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato itu dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingat, mintalah bantuan orang tuamu atau kakakmu atau gurumu jika kamu merasa kesulitan di dalam mengumpulkan referensi. Nah, sekarang langkah yang ketiga itu adalah membuat rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato itu disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Tadi sudah Bu Guru jelaskan itu ya. Kita lanjutkan teks langkah yang keempat, itu adalah kita merangkai pidato. Rancangan teks pidato yang telah kalian buat itu sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Tapi juga harus kalian perhatikan kalimat efektif dan kalian juga harus menggunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Nah, mengenai kalimat efektif dan kata-kata baku itu sudah kalian pelajari pada semester 1 ya. Kita lanjutkan. Nah, langkah yang kelima itu kalian latihan membacakan pidato. Biasanya kalau kalian latihan membaca pidato, kalian latihan di depan cermin ya. Berlatihlah membaca teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Nah, sekarang mengidentifikasi teks pidato. Itu bagian kedua. Tadi bagian pertama, sekarang bagian kedua. Nah, saat berpidato, orator, orang yang berpidato itu harus menguasai teks pidato yang akan disampaikan. Jadi sebelum berpidato, orator tuh harus mempersiapkan teks pidato. Sebelum menulis teks pidato, orator harus menentukan tema yang akan disampaikan, ya. Setelah itu, orator harus mengumpulkan referensi. Yang ketiga, setelah menentukan tema, mengumpulkan referensi bacaan. Nah, yang ketiga adalah menyusun kerangka pidato. Nah, kerangka pidato ini harus sesuai dengan struktur pidato, yaitu yang pertama itu ada salam pembuka, yang kedua kalimat pembuka, yang ketiga bagian isi, keempat kalimat penutup, dan yang kelima itu adalah salam penutup.
Anak-anak, cukup sekian dulu materi kita bahasa Indonesia mengenai pidato. Bu Guru harapkan kalian tetap semangat dalam belajar, tetap sehat, dan laksanakan DJTM. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.